Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dalam pembelajaran kita kali ini di tema 2, subtema 3, masih membahas tentang penggunaan energi dan berbagai sumber energi alternatif. Untuk pembelajaran 3 kali ini, kita beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang energi matahari yang merupakan sumber energi utama di bumi. Bahkan energi panas yang dihasilkan juga dapat menghangatkan bumi. Anak-anakku, mari kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar sebuah jeruk, kemudian ada potongan kentang dan beberapa kabel atau kawat yang dihubungkan masing-masing ke dalam tiap-tiap buah. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Selain bermanfaat untuk dikonsumsi, jeruk, apel, kemudian kentang dapat juga digunakan sebagai sumber energi alternatif. Pada gambar tampak bahwa 3 potongan jeruk, apel, kemudian kentang, kemudian ada kawat yang saling dihubungkan kira-kira dengan panjang 10 cm. Kemudian ada 1 bola senter penjepit buaya, ini namanya penjepit buaya, kemudian seng dan tembaga yang bisa kita dapatkan dari beberapa baterai bekas. Kita juga menggunakan koin logam berwarna kuning dan putih sebagai pengganti seng dan tembaga. Ini merupakan salah satu uji coba untuk melihat bahwa rangkaian potongan buah itu bisa sebagai sumber energi alternatif untuk menyalakan lampu. Apabila kalian nanti ada beberapa buah yang di rumah, kalian nanti bisa mencoba sendiri. Apabila percobaan yang kalian lakukan belum berhasil, cobalah tambahlah rangkaian potongan buah hingga lampunya berhasil menyala. Kita lanjutkan ke pembelajaran 4. Beberapa hari yang lalu kalian sudah mengamati apakah beberapa warga di sekitarmu sudah menghemat energi atau belum. Bagaimana hasil pengamatan kalian melihat di sekitar rumah kalian? Beberapa hari yang lalu kalian juga sudah membuat poster untuk menghemat energi. Jika warga di lingkunganmu masih banyak yang belum menghemat listrik, maka buatlah petunjuk untuk menghemat listrik, petunjuk menghemat air, dan beberapa penggunaan bahan bakar lainnya. Cobalah pasang poster yang sudah kalian buat di rumah untuk ditempatkan di dalam rumah, bisa juga di luar rumah. Apabila masyarakat masih belum sadar, maka itu adalah kewajiban kita untuk mengajak mereka dan membuat masyarakat sadar akan hemat energi. Kita lanjutkan ke pembelajaran 5. Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya yang paling kita kenal dan berada di sekitar kita adalah tanaman singkong. Di Indonesia yang merupakan daerah tropis, kaya akan sumber daya alam. Salah satunya singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan dan merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong bahkan dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat.
Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor di dalam singkong, lemak, zat besi, dan vitamin B1. Dengan berbagai kandungan gizi tersebut, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat. Namun, kadar proteinnya kecil. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa kita manfaatkan, mulai dari umbi hingga daunnya. Umbi singkong biasanya bisa digoreng atau direbus atau juga dijadikan tepung tapioka. Sedangkan bagian daunnya bisa dijadikan sayuran atau bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong sebagai sumber karbohidrat selain beras juga dapat digunakan sebagai bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak makanan yang diolah dari singkong, misalnya keripik singkong, combro, misro, gedok, tape, donat, dan lain-lain. Bahkan hasil olahan singkong ini bisa menjadi mata pencarian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri, rumahan, hingga pabrik. Nah, anak-anakku, perhatikan beberapa makanan dari ketela berikut ini. Kalian pasti sangat familiar dengan beberapa makanan yang ada di sini. Bahkan tadi sudah beberapa ibu sebutkan, ini ada tape, kemudian ini seperti sate tapi terbuat dari ketela, ini keripik singkong, ini singkong goreng, combro, bahkan ini disebut alen-alen. Mungkin kalian bisa memberikan contoh yang lain. Berikanlah dan carilah beberapa contoh makanan yang terbuat atau berbahan dari singkong. Anak-anakku, kalian tentu masih ingat berbagai sumber energi alternatif. Salah satunya adalah bahan bakar bio. Singkong ini juga bisa dijadikan sebagai bahan bakar alternatif dengan sebutan bioetanol, di mana bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. 10% dari total volume bensin kita campurkan dengan bioetanol. Jadi bioetanolnya hanya 10% dari volume bensin. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah salah satunya pembakarannya lebih sempurna. Gas buang menjadi lebih bersih, tarikannya lebih ringan, suara mesinnya lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%, memperpanjang usia mesin, serta ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan. Menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan mengurangi pencemaran. Selain singkong, sumber bioetanol yang lain yang dapat berupa ubi jalar yang dapat dipergunakan, tebu, jagung, sorghum, biji sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial untuk dikembangkan di negara kita adalah singkong. Nah, anak-anakku, salah satu usaha yang bisa kita lakukan adalah untuk menghemat energi dengan naik sepeda. Karena dengan naik sepeda, selain kita sehat sebagai olahraga, juga untuk menghemat energi. Cari syair lagu dari Kring-kring ada sepeda. Kemudian berlatihlah di rumah untuk melatih kemampuan vokal kalian. Demikian anak-anakku untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, teruslah belajar dan perbanyaklah membaca. Karena dengan banyak membaca, kita akan semakin banyak tahu berbagai hal dan bisa menambah kompetensi diri kita. Terima kasih.